Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custen dalam sebuah kanal ataupun podcast yang selalu membincang fokus pada sepak bola Indonesia dan juga pemain-pemain kita yang ada di luar negeri, yang abroad, ataupun pemain-pemain kita yang ada di Liga 1. Nah, ini sudah tanggal 27, seperti apa yang sudah saya prediksikan. Berarti tanggal 27, 25. Tanggal 25 saat Natal kemarin saya memprediksi tanggal 26, tanggal 27, kalau nggak tanggal 26, 27. Ini juga masih ada belum ada tanda-tanda seorang pelatih John Herdman yang apakah sudah sampai di Jakarta ataukah belum. Ini juga menarik untuk bisa menjadi tema yang cukup menarik akan kita bahas. Kenapa kok hingga tanggal 27? Apakah John Herdman ini masih liburan sama istrinya, sama keluarganya sebelum mereka ini menuju Indonesia? Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih para subscribers yang juga udah like dan membagikan konten ini ya, dibagiin ya, biar semuanya tahu kalau adalah bagian dari kita, supporter timnas Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk Anda memberikan kritikan serta saran kepada channel ini, channel Jelu Custen ya. Kemudian kritikan kepada PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, dan juga Erick Thohir selaku Ketua Umum. Ini tanggal 27, namun belum ada tanda-tanda kedatangan seorang pelatih yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Akankah nanti di bawah kepelatihan seorang yang warga negara Inggris ini ya, berusia 50 tahun, John Herdman, yang digadang-gadang banyak media dan juga pengamat itu yakin sekali dengan kualitas dan kapasitas, bahkan kualitasnya ini bisa melebihi Sintayong. Waduh, John Herdman ya. Ini memang kabar yang selalu dinanti masyarakat Indonesia ya. Akankah John Herdman nanti mampu membangkitkan? Saya rasa bukan membawa ya, tapi membangkitkan gelora permainan timnas yang setelah 1 tahun ini ya, setelah Sintayong Januari dipecat, kemudian Patrick Kluivert dipecat di round 4. Ini juga menarik. Timnas Indonesia itu sebenarnya punya visi jangka panjang. Jadi 2034 itu targetnya itu harus sudah bisa lolos Piala Dunia. Namun dalam beberapa aspek ya, visi misi jangka panjang untuk timnas Indonesia yang dikelola oleh PSSI ya, ini ternyata ditargetkan 2030. Nah, kemarin itu saat round 4 sebenarnya harapan kita itu gede ya. Karena kita udah melalui fase round 1, bahkan sebelum round 1 ya. Sebelum round 1, kemudian round 1, 2, 3 hingga 4. Cukup panjang memang perjalanan timnas Indonesia menuju round 4. Dan rotasi pergantian pemain baik itu yang lokal dan juga diaspora, seiring bergantinya waktu itu semakin menambah. Ya. Kita dulu ingat Jordi Amat, Rafael Struijk, Ivar Jenner, itu adalah Erkan Bagot, itu adalah di mana awal-awal kita dikenalkan oleh PSSI dengan diaspora yang cukup bagus. Kemudian bertambah lagi ya, ada Ragnar Uratmangun, bertambah lagi Tom Hey, bertambah lagi Kelvin Verdong, kemudian Jay Itzes, Kevin Dix, banyak lagi ya. Karena juga Shane Patinama kan di awal ya, kemudian Shane Wolf juga di awal. Apakah nanti dalam masa kepelatihan seorang John Herdman
masih mengandalkan pemain-pemain diaspora. Padahal pemain diaspora banyak yang bermain di Liga 1. Contoh kata Tom Hay, Eliano Randers. Kemudian juga yang udah bergabung Joey Pelupesi, defender midfielder yang bergabung dengan Persib Bandung. Yang saya wartakan tadi malam, saya mengetengahkan Martin Paes. Namun Martin Paes ternyata dalam X, di statusnya X, dia mengatakan saya masih berlibur di Asia. Dan jangan percaya dengan spekulasi-spekulasi transfer yang mengarah kepada seorang Jitses. Ini cukup menarik ya. Namun ya, sepak bola kan begitu, apapun bisa terjadi. Saat ini Martin Paes mengatakan dia masih ingin fokus mengejar karirnya di MLS dan dia ingin juga berpindah ke Eropa. Namun yang namanya sepak bola, duit ya, kita nggak bisa menolak. Ketika klub seperti Ole Remeni malah menolak, dia kemarin menang atas Nottingham Forest kayaknya ya. Klub saya lupa, pokoknya Oxford itu menang 2-1. Menolak tawaran dari Persib Bandung. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan ini menarik untuk disimak bagaimana kelanjutan seorang John Herdman. Ini untuk apa? Membangkitkan gelora para diaspora, para pemain lokal. Kita juga pemain lokal juga ada yang abroad. Asnawi Mangku Alam, Arhan Pratama. Ini kan juga bagian dari tinggalan dari Sintayong. Kalau kita membahas kelebihan, keburukan, ya, kekurangan dari pelatih-pelatih lama, ngapain juga Patrick Kluivert atau Sintayong atau Luis Milla? Sudah, kita lupakan saja. Kita lupakan era-era itu. Luis Milla juga udah berjasa buat timnas Indonesia. Sintayong juga udah berjasa buat timnas Indonesia. Patrick juga memberikan kemenangan buat timnas Indonesia. Udah kita lupakan, meskipun di round 4 itu banyak kekecewaan masyarakat Indonesia terkait tidak lolosnya timnas Indonesia di round 4. Padahal yang sudah kita ketahui bersama, PSSI dalam visi misi jangka panjang itu 2034. Namun ini di shortcut dengan kehadiran John Herdman, itu ditargetkan harus lolos Piala Dunia 2030. Karena ya tadi, track record yang dimiliki John Herdman itu cukup bagus. Bagaimana dia membawa Kanada, meskipun ya kita tahu Kanada 36 tahun gak pernah masuk Piala Dunia, akhirnya masuk ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Jadi PSSI pun menarget juga panjang nih, karena kontraknya 2006, 7, 8, 9. Jadi kontraknya 2 tahun plus 2. Itu kontrak yang akan diberikan kepada John Herdman. Menarik ya. Nah, selain kita membahas bagaimana nanti para pemain-pemain kita diaspora, pemain-pemain kita lokal, apakah juga nanti muncul pemain-pemain baru? Jensen Schild, pemain yang saat ini berebut di Bundesliga. Ini juga bagian dari warga negara, keturunan ya. Dan apakah nanti pemrosesan dari Jensen Schild ini juga akan dilakukan PSSI ya? Saya rasa PSSI harusnya mencari diaspora yang usianya itu muda. Karena dalam sepak bola itu kan transformasinya cepat. Kalau mereka udah jadi ya mau ya terserah ya. Dia itu pilihan mereka, karena mereka punya 2 warga negara, yang satu Indonesia, satunya Belanda ataupun Inggris atau Spanyol atau mana saja di liga-liga Eropa yang mereka bermain dengan cukup rutin, dan itu memberikan kemampuan dia untuk timnas Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait dengan John Herdman yang belum datang ke Indonesia. Namun di belakang saya ada Jitses. Ini adalah pemain idola saya,
pemain, saya sebagai supporter dan juga netizen Indonesia yang selalu mengidolakan timnas Indonesia. Dan JITSES ada El Capitano, kebanggaan kita semuanya. Dari Jakarta, saya Jill Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.